Shalom salam saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Dimanapun saudara berada, saya menyapa saudara semua yang ada di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, saudara yang di Malaysia, di Sabah, di Sarawak, Kuala Lumpur, di Kamboja, di Singapura, dan dimanapun saudara berada. Senang sekali berjumpa kembali menjumpai saudara semua. Saya percaya kita semua tetap berada di dalam kasih dan perlindungan Tuhan kita, Yesus Kristus. Selamat datang kembali di channel Pokok Anggur bersama saya Yosia Krispianto. Mari saudaraku, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita akan berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur buat segala kebaikan Tuhan hari ini. Terima kasih buat penyertaan Tuhan yang begitu sempurna bagi kami yang kami rasakan hari ini. Dan saatnya kami rindu ya Tuhan untuk merenungkan firman-Mu. Ajar kami ya Tuhan untuk mengerti dan memahami segala kehendak Tuhan bagi kami. Mari ya Tuhan, buka rahasia firman-Mu saat ini dan terangi hati kami dengan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, ini doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Baik saudara, kita akan membaca bersama di dalam Mazmur 84 ayat yang ke-6. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Saudaraku, hidup manusia tidak pernah luput dari masalah. Tetapi pemazmur menyatakan berbahagia manusia yang saat dalam masalah menyandarkan kekuatannya hanya kepada Tuhan. Jadi bukan seberapa besar masalah yang kita alami saudara, namun bagaimana tanggapan dan reaksi kita di kala sedang dalam masalah itu. Dalam keadaan terjepit, apakah kita mengandalkan kepandaian, kekayaan, dan kekuatan kita sendiri? Ataukah kita mencari sesama manusia lalu bersandar kepadanya? Adakah bijak bila dalam kesesakan kita bertindak seperti pemazmur berdoa? Perlihatkanlah kepada kami kasih setiamu ya Tuhan, dan berikanlah kepada kami keselamatan daripadamu. Pada saat-saat yang gawat, kritis, detik-detik saat kita akan tenggelam dan binasa di dalam bencana kesulitan apapun, kita harus berseru dan lari kepada Tuhan. Mohon keselamatan dari Tuhan. Jangan pernah sekali-kali menaruh pengharapan pada manusia, karena pertolongan mereka sangat terbatas. Sebab kita akan kecewa karena mereka tidak dapat menolong kita, saudara. Kita harus belajar seperti Daud. Dalam keadaan apapun, ia senantiasa mempersembahkan korban syukur dan bersekutu dengan Tuhan. Daud berkata, "Betapa disenangi tempat kediaman-Mu, ya Tuhan semesta alam. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup." Itulah kunci kemenangan hidup Daud, saudaraku. Mengapa banyak orang Kristen menyerah kalah pada keadaan? Karena mereka tidak hidup dekat dan karib dengan Tuhan. Tidak sedikit orang Kristen yang mencari Tuhan saat perlu saja, sehingga saat keinginan tidak terpenuhi, mudah sekali menjadi stres, bersungut-sungut, tawar hati, dan mengasihani diri sendiri. Berbeda dengan orang yang senantiasa karib dengan Tuhan, di mana akan mendapatkan kekuatan dalam hidup mereka. Pemazmur berkata, "Yang terus-menerus memuji-muji Engkau, mereka berjalan makin lama makin kuat." Saudaraku, kerinduan Tuhan adalah memberkati umat-Nya. Sebagaimana yang Ia katakan, "Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan." Dengan berkat yang Ia curahkan, Tuhan menghendaki anak-anak-Nya hidup dalam kebahagiaan, dipenuhi ucapan syukur dan tidak melupakan kebaikan Tuhan. Pemazmur berkata, "Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu." Saudara, kata kecaplah dalam bahasa Ibrani adalah ta'am, artinya merasakan. Sedangkan kata lihatlah dalam bahasa Ibrani adalah ra'ah, artinya memperhatikan atau memeriksa. Daud mengingatkan agar setiap kita senantiasa mengingat dan memperhatikan kebaikan-kebaikan yang telah kita terima dan yang telah kita rasakan. Adapun kebaikan Tuhan itu tidak pernah habis dan tidak pernah berkesudahan, bahkan selalu baru tiap pagi. Jadi berkat Tuhan adalah untuk dinikmati, sehingga kita merasakan bahagia dan sukacita. Pengkhotbah berkata, setiap orang yang dikaruniai Allah kekayaan dan harta benda dan kuasa untuk menikmatinya,
untuk menerima bahagianya dan untuk bersuka cita dalam jerih payahnya, juga itu pun karunia Allah. Namun seringkali harta kekayaan yang melimpah justru menjadi bumerang bagi banyak orang. Mengapa? Karena mereka memiliki sikap yang salah dalam memperlakukan harta kekayaan tersebut. Mereka telah menempatkan harta atau kekayaan sebagai sandaran hidup. Harta kekayaan telah mereka jadikan ilah baru, menggantikan posisi Tuhan, yang sesungguhnya adalah Sang Pemberi berkat. Alkitab menegaskan bahwa harta kekayaan adalah sesuatu yang tidak pasti dan sewaktu-waktu bisa lenyap. Amsal Salomo berkata, kalau engkau mengamati-matinya, lenyaplah ia, karena tiba-tiba ia bersayap, lalu terbang ke angkasa seperti Raja Wali. Jadi saudara, dalam hidup ini mari kita hanya bersandar hanya kepada Tuhan Yesus. Tuhan adalah tempat sandaran yang tidak tergoyahkan. Tidak ada gunanya kita bersandar kepada dunia, apalagi manusia, sebab semuanya pasti mengecewakan. Tetapi tidak pernah dikecewakan orang yang bersandar dan berharap kepada Tuhan. Amin, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Ajar kami Tuhan untuk tidak bersandar pada kekuatan, pada dunia dan manusia, namun ajar kami Tuhan untuk bersandar hanya kepada Tuhan, sebab Engkaulah sumber berkat bagi kami. Ajar kami untuk memiliki hubungan karib dengan Tuhan, sehingga apapun yang terjadi kami mampu bertahan dan tetap kuat. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini kami berdoa bagi saudara kami semua yang mendengar program ini, yang di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, yang di Malaysia, di Singapura, di Kamboja, di dimanapun berada. Tuhan, yang sakit Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang hidup dalam tekanan, kesulitan, persoalan, mari Tuhan tolong mereka, bebaskan mereka, berkati, pulihkan hidup mereka, buka jalan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberkati mereka dalam rumah tangga, pekerjaan, bisnis, pendidikan, dan apapun yang dikerjakan lewat tangan-tangan mereka. Berdoa bagi saudara kami yang hidup dalam ikatan dan belenggu dosa, mari Tuhan lepaskan di dalam nama Tuhan Yesus, bebaskan, pulihkan, Tuhan ampuni. Berdoa bagi bangsa kami Indonesia saat ini menghadapi pandemi, mari Tuhan berikan belas kasihan Tuhan, sehingga bangsa kami dapat mengatasi setiap masalah yang ada. Berdoa untuk program vaksinasi nasional, Tuhan berikan kelancaran bagi bangsa kami, dan kerinduan kami mohon belas kasihan Tuhan, kiranya pandemi global ini segera berakhir, sehingga kami kembali lagi hidup normal. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami percaya Tuhan mendengar seruan doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan saudara, kita sudah berdoa. Saya percaya saat ini kita dikuatkan dan diberkati. Mari kita tetap semangat di dalam Tuhan, jangan berputus asa, tetap berdoa, bersuka cita senantiasa, sebab di dalam Tuhan kita sanggup melakukan segala perkara. Selamat malam dan selamat beristirahat. Doa saya menyertai saudara semua. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.